Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikala kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umroh, terkadang hati kita memiliki pemikiran-pemikiran yang salah. Menuju Baitullah bukan cuma zahirnya saja yang dipersiapkan, tapi batin pun juga harus dipersiapkan. Perjalanan haji dan umrah bukan cuma sekedar zahir, tapi ini adalah perjalanan batin. Mekkah itu adalah kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kelak. Tapi bukan karena kekeramatannya dari kota Mekkah, tapi karena kemuliaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan undangan menuju Baitullah yang mulia sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Bekalilah dengan iman. Karena imanlah yang harus dipersiapkan. Bersihkan niat dari kehendak-kehendak selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati dari syaitan yang akan merusak iman dan amal soleh kita. Maka selama di Baitullah, coba kita renungkan dan kita lakukan 4 perkara agar kita bisa menjadi khusyuk dan bisa benar-benar hadir atau benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Renungkan 4 perkara yang bukan menjadi hak kita ini. Yang pertama, di saat kita sudah nyampe ke Baitullah, jangan sampai kita menjadi Tuhan. Artinya merasa berkuasa mengatur diri. Kehadiran kita ke Baitullah semata-mata kehendak Allah, bukan karena harta kekayaan kita. Karena masih banyak orang yang lebih mampu dari kita, namun Allah belum berkehendak untuk menibahkan ataupun belum berkehendak untuk orang tersebut tiba ke Baitullah. Bukan juga karena kesehatan, bukan karena juga derajat atau pangkat kita, melainkan semata-mata sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka taat dan tunduklah pada kehendaknya dengan banyak memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dikala ada di Baitullah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita itu menjadi malaikat. Artinya apa? Merasa diri paling suci tak berdosa, merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Berapa banyak umat yang hadir ke Baitullah? Semua sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya iman dan amal solehlah yang membedakannya. Oleh karena itu, perbanyaklah bertasbih di saat kita berada di Baitullah. Yang nomor 3, jangan sampai kita menjadi seperti syaitan. Mementingkan diri sendiri daripada saudara-saudaranya. Semua orang di Baitullah itu memiliki hajat. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah lah yang akan memenuhi hajat kita. Juga sebaliknya, siapapun yang mempersulit hajat dari saudaranya, maka Allah yang akan membalasnya pada diri kita sendiri. Maka selama itu Baitullah, perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, jangan sampai kita itu seperti hewan. Ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah yang sudah ditetapkan rukun dan syaratnya. Maka taati dan laksanakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
perbanyaklah ibadah masunah atau mandudah di sela waktu yang ada. Ini 4 perkara yang insya Allah mudah-mudahan dengan 4 perkara ini tidak kita lakukan, yaitu 1, mengaku Tuhan, mengaku malaikat, kemudian jangan seperti syaitan, kemudian jangan seperti hewan. Insya Allah amal ibadah kita di saat kita ada di Baitullah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada tanah air akan menjadi haji yang mabrur atau umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.